Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Terdengar pertengkaran kecil di sebuah rumah yang tampak kumuh. Tangisan seorang anak melengkapi suara gaduh di sana. Hartini terisak sambil mendekap anaknya yang baru berusia 4 tahun. Dia menghindar dari amukan Woto, suaminya, yang makin beringas. Selalu permasalahan sama yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Soal ekonomi dan soal kecurigaan Hartini pada suaminya yang dekat dengan janda kembang desa sebelah. Begitu selesai melampiaskan amarah, Woto keluar rumah lalu melajukan motornya. Pasangan muda itu dulu menikah atas dasar cinta. Tapi dalam perjalanan hidup yang mereka lalui, kebahagiaan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Saat kelahiran anak pertama mereka, Bagas, kebahagiaan itu mulai hilang. Pekerjaan Woto yang sebagai tukang ojek tidak mampu penuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga tiap kali Hartini minta uang belanja, selalu terjadi keributan. Ditambah dengan seringnya Hartini yang menanyakan hubungan suaminya dengan Lilis, seorang janda kembang yang memiliki warung makan di pinggiran desa sebelah. Akhir-akhir ini, santer dikabarkan kedekatannya dengan Woto. Tapi lelaki itu selalu mengelak bila istrinya menanyakan tentang semua. Karena hal itulah, Woto menjadi sosok yang pemarah dan ringan tangan. Tidak jarang dia mengajar istrinya sampai babak belur. Sementara Hartini tetap bersabar demi masa depan anaknya. Dia berharap Woto kembali pada sifat pertama kali dia mengenal pria itu. Penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Dia berharap kebahagiaan itu kembali datang dalam rumah tangganya. Ada dalam benak Hartini untuk bekerja membantu ekonomi keluarganya. Tapi anaknya yang baru berumur 4 tahun itu tidak mungkin jika dia tinggalkan. Hari demi hari, sikap Woto tidak berubah. Dia masih kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hubungan dengan Lilis juga berlanjut dalam status perselingkuhan. Janda itu merasa jatuh hati pada Woto. Meski tahu lelaki itu sudah berumah tangga, dia rela dimadu demi cinta buatnya. Woto sendiri menghabiskan uang hasil ngojek untuk berjudi bersama teman-temannya di pangkalan. Hingga hutangnya semakin menumpuk. Selain pada bank yang terkenal dengan bank Tidal, dia juga berhutang pada beberapa pemilik kios dekat pangkalan ojek. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Bakri, seorang calon untuk TKW yang ingin berangkat ke Arab Saudi.
Penumpangnya itu menjelaskan tentang mudahnya mendapat uang sebagai TKW. Dengan gaji yang tinggi, pasti mampu mendongkrak perekonomian keluarga. Jika kamu punya pandangan seorang yang mau berangkat sebagai TKW, kamu datanglah padaku. Ada uang khusus untukmu setiap menemukan calon TKW. Ucap Bakri sambil memberitahu alamat rumahnya. Setelah bertemu dengan Bakri, Woto berniat mengelabui istrinya agar mau menjadi perantau ke luar negeri. Dia pun berpura-pura meminta maaf pada istrinya dan berjanji akan insaf. Berjanji menjadi lelaki yang baik dan bisa dipercaya. Dia berharap menjadikan Hartini sebagai TKW yang akan menjadi lumbung uang baginya. Setelah istrinya mulai tertipu dengan sikap palsunya, Woto mulai membujuk istrinya. Tapi Hartini belum siap karena masih ingin dekat dengan anaknya. Hal itu tidak membuat Woto patah arang. Dia tetap mencoba bersabar dan terus membujuk Hartini. Sementara hubungannya dengan Lilis masih berlanjut secara diam-diam. Yang akhirnya muncul di benak Woto untuk menjadikan Lilis sebagai TKW seperti halnya yang dilakukan pada Hartini. Uangnya nanti bisa kita jadikan modal untuk masa depan kita. Begitu kamu pulang, aku janji akan menikahimu, Lilis. Kita akan membina rumah tangga dengan bahagia. Bujuk Woto. Lilis tersenyum bahagia mendengar janji yang diucapkan Woto. Dia pun menerima usulan lelaki yang dicintainya itu. Tapi Akang harus berjanji, selama kepergianku tidak ada perempuan lain yang Akang cintai. Akang juga harus mulai menjauhi istri Akang. Woto tersenyum. Dia memeluk Lilis sambil berjanji akan menjaga cintanya. Beberapa hari terakhir, Hartini sering kedatangan tamu yang menagih hutang Woto. Hal itu membuatnya menjadi bingung. Dia terus memikirkan keinginan Woto yang mengharap dirinya bekerja di luar negeri. Dia mulai merasa bimbang. Di satu sisi, dia ingin melakukan permintaan suaminya agar keluarganya kembali bahagia, dan di sisi lain dia memikirkan Bagas yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sore ini, Hartini sengaja menunggu kedatangan suaminya. Dia mulai luluh dengan sikap Woto yang telah berubah. Sering mengalah dan selalu perhatian padanya juga Bagas. Dia akan mengajak Woto untuk mencari jalan keluar dari semua permasalahan rumah tangga mereka. Menjelang petang, muncullah Woto. Setelah memarkir sepeda motor, dia mendekat pada istrinya dengan senyum yang bahagia. Dia senang karena Lilis mau menjadi TKW. Tapi senyum itu menghilang saat Hartini menceritakan tentang kedatangan para penagih hutang. Di tengah risau hatinya terlihat Bagas keluar rumah dan asik bermain di halaman. Hartini memandang putranya dengan senyum separuh. Aku siap jadi TKW, Kang. Demi masa depan keluarga kita. Tapi bagaimana dengan Bagas? Ucap Hartini. Woto yang sedikit kaget dengan keputusan istrinya yang mendadak berubah itu segera berucap, "Soal Bagas, biar aku yang mengurusnya. Percayalah, aku akan mengasuhnya dengan baik." Hartini masih memandang anaknya yang asik bermain sendiri. Dia terdiam sambil memikirkan nasib anaknya saat dia pergi. Membayangkan jika Bagas rindu padanya. Sementara Woto meyakinkannya agar tidak ragu akan keputusan yang diambil. Tidak lama kemudian, terdengar azan maghrib menggema. Woto memanggil Bagas agar segera masuk rumah.
Woto menemui Bakri untuk mengatur keberangkatan Lilis dan Hartini. Dia ingin agar dua perempuan itu tidak bertemu saat di penampungan. Bakri bercerita kalau dia hanya ikut satu PT. Jadi untuk mengaturnya, maka dua perempuan itu harus berangkat satu-satu supaya tidak saling bertemu. Woto ikut perkataan pria setengah baya tersebut. Dia berencana akan memberangkatkan Lilis terlebih dahulu. Begitu Lilis terbang sebagai TKW, Woto langsung pulang menemui Hartini. Tampak di sana Bu Sariah, yang merupakan ibu mertuanya sedang asik mengajak Bagas bermain. Mertuanya itu sudah menjanda sebelum dia menikah dengan Hartini. Dan sekarang, Ibu Sariah tinggal satu rumah dengan ipar perempuannya, Sukaisi. Tampak wajah sinis di wajah Bu Sariah saat melihat kedatangannya. Dia tahu bahwa Woto telah memberangkatkan Lilis. Dan dia sangat tidak setuju bila Hartini juga menjadi pembantu di luar negeri. Sayang sekali, nasihat yang diberikan pada anaknya tidak pernah digubris. Hartini sudah bulat dengan keputusannya demi masa depan keluarga terutama Bagas. Justru dia berbalik meyakinkan ibunya tentang Woto yang sudah berubah menjadi pria yang baik. Setelah ibu mertuanya pulang, segera Woto mengajak anak istrinya menuju ke rumah seorang dukun. Mereka akan minta agar dukun tersebut nyapeh, yaitu membuat seorang anak lupa pada orang terdekatnya. Hal itu dilakukan agar tidak ada rasa kekhawatiran saat Hartini jauh dari Bagas. Bahkan tidak akan bertemu dalam waktu yang lama. Dua tahun kemudian, Woto yang mendapat upah lumayan banyak saat menjadikan Lilis dan Hartini sebagai TKW pertama di kampungnya, sekarang ikut menjadi calo dengan panggilan sang pengantar. Dia mulai berkeliling dari desa ke desa untuk mendapatkan calon TKW baru. Dan sepertinya hal itu tidak sulit baginya. Selain keahliannya sebagai lelaki perayu, para gadis sasarannya juga berada dalam lingkungan ekonomi yang kurang. Bahkan banyak yang tidak mampu. Sehingga mereka tertarik dengan tawaran Woto untuk mengubah perekonomian keluarga. Woto yang sudah mampu melunasi utang-utangnya kembali pada sifatnya yang buruk. Dia melupakan janji yang diucapkan pada Lilis maupun pada Hartini. Dia mulai main perempuan pada calon TKW yang akan diangkat. Juga sering menelantarkan Bagas dan selalu menitipkan pada ibu mertuanya. Dia balas setiap surat yang datang dari Lilis maupun Hartini dengan kebohongannya, agar kiriman uang mereka selalu lancar dan mengarah padanya. Malam ini, Bu Sariah mengantar Bagas ke rumah menantunya itu. Hampir seharian Bagas panas tinggi disertai batuk. Anak itu juga merengek ingin tidur dengan bapaknya. Tapi betapa terkejutnya sang ibu saat melihat seorang perempuan di sana. Rumi, perempuan simpanan Woto itu mengaku sebagai calon istri Woto. Dengan penuh kemarahan, Bu Sariah mengusir perempuan tersebut. Woto tidak bisa berbicara apapun. Dia menyuruh Rumi agar lekas pergi dan berjanji segera menemuinya. Setelah Rumi keluar, dia pun memaki Woto yang berlaku kurang ajar di rumahnya sendiri. Kamu benar-benar sudah tidak waras, Woto. Kamu perbudak istrimu. Kamu makan keringatnya dengan perilakumu yang seperti ini. Apa yang ada di dalam otakmu? Woto hanya diam agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Sementara Bagas langsung berlari memeluknya. Ibu Sariah hanya memandang cucunya itu dengan mata berkaca-kaca. Bagas sakit dan ingin tidur bersamamu. Periksakanlah dia pada mantri.
Jangan sampai kamu sia-siakan anakmu itu. Setelah berbicara, ibunya mendekat lalu mencium kening Bagas yang sudah duduk terdiam. Kemudian keluar rumah tanpa pamit. Woto tidak menggubris ucapan ibu mertuanya. Dia tidak membawa Bagas berobat, meskipun anaknya itu terlihat menggigil dengan badannya yang panas tinggi. Dia membopongnya menuju kamar, lalu dibaringkan ke tempat tidur. Sebelum Woto menarik selimut, anak itu memanggilnya agar menemani. Tidak lama kemudian, Bagas kejang dengan mata melotot. Hampir semua tubuhnya kaku. Terdengar gemeretak giginya mengunci. Anak itu mengalami step. Barulah terlihat kepanikan di wajah Woto. Woto menggunyang tubuh anaknya sambil terus memanggil. Dalam kepanikan itu, dia segera membopong anaknya untuk dibawa berobat ke rumah mantri. Kejadian malam itu membuat Bagas berubah. Anak itu menjadi terbelakang mental sehingga teman-teman sepermainan memanggilnya idiot. Hal itu membuat Ibu Syariah menyuruh Sukaisi untuk mengirim surat agar Hartini tahu tentang kondisi keluarganya. Tapi sayang, Hartini lebih percaya pada suaminya. Dia tetap mengirimkan uang pada Woto. Pikiran Bu Syariah yang terfokus pada anak dan cucunya membuat kondisi kesehatannya memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Hartini sengaja tidak diberitahu Woto agar tetap fokus pada pekerjaannya. Sekitar 2 bulan dari kepergian Bu Syariah, Bagas ditaruhnya di sebuah panti asuhan. Anak malang itu harus menerima takdirnya. Dia harus kehilangan kasih sayang dari orang tuanya di usianya yang masih dini. Dan bersamaan dengan itu, Woto mendapat kabar bahwa istrinya akan pulang malam ini. Hartini menjadi korban pelecehan. Perempuan itu tidak mau mengambil resiko. Dia lebih memilih diam dan menurut pada majikannya daripada harus dihukum mati. Dia pun dipulangkan karena diketahui hamil. Woto masih penasaran dengan istrinya yang mendadak pulang sebelum kontraknya habis. Dia juga mulai berpikir tentang cara menjelaskan kondisi Bagas dan Bu Syariah yang telah meninggal. Suara jangkrik masih bersautan meski malam telah larut. Pikiran Woto buyar ketika sebuah mobil terhenti tepat di halaman rumahnya. Tampak istrinya muncul dengan rok panjang khas Arab Saudi. Wajahnya berubah makin cantik dan putih. Woto langsung mendekap istrinya, seolah ada rindu yang begitu dalam. Bagas mana, Kang? Hartini bertanya masih dalam pelukan suaminya. Kang, Bagas mana? Kembali Hartini bertanya saat tidak ada jawaban. Kamu istirahatlah dulu. Bagas baik-baik saja di rumah neneknya, jawab Woto. Malam itu menjadi malam indah bagi Hartini. Dia akan menghirup udara sejuk kampung halamannya dan juga berkumpul dengan keluarga kecilnya. Pagi sekali, Hartini ke rumah ibunya. Dia sangat merindukan Bagas. Dengan naluri keibuan, dia ingin mendekap dan memangku anaknya itu. Tapi Hartini terkaget saat mendengar penjelasan dari adiknya, Sukaisi. Dia tidak mampu membendung air matanya. Sama sekali dia tidak menyangka kalau suaminya tega melakukan semua. Aku akan ke makam ibu lalu menjemput Bagas.
Tolong antarkan aku, Casey. Tiba-tiba Woto datang dengan wajah marah. Dia menampar istrinya sambil berucap tentang kehamilan dan akan menceraikan Hartini. Dan hal itu membuat Hartini terperanjat mendengar ucapan suaminya. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa dirinya mengandung. Selama ini juga tidak ada tanda-tanda akan kehamilan itu. Dia pun menangis meratapi nasibnya. Dia biarkan Woto keluar. Lelaki itu benar-benar kejam. Sukaisi mendekat lalu memeluk kakaknya yang terisak. Dalam tangisan itu, Hartini baru teringat. Sebelum dia dipulangkan majikannya, dia sempat demam dan diajak ke dokter. Mungkin majikannya diberitahu bahwa dia hamil. Karena kehamilannya itu merupakan pelecehan yang dilakukan, sehingga dia pun dirumahkan. Hartini telah ditinggalkan Woto tanpa status perceraian. Warga juga mulai menggunjing saat melihat perutnya semakin membesar. Akan lahir anak Arab, itulah kata-kata pedas yang selalu mengganggu pikirannya. Sepanjang hari ini, angin besar menghias perkampungan. Meskipun tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, terlihat Hartini berjalan bersama Bagas. Dia menjemput anaknya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pihak panti. Tanpa ditemani Sukaisi, dia menggandeng Bagas dengan erat. Bagaimanapun kondisimu, kamu tetap anakku, Bagas. Batinnya sambil menyusuri jalan batuan menuju kampungnya. Hartini menuju rumah Woto untuk meminta ketegasan tentang hubungan mereka. Tampak Woto tersenyum kejut melihat kedatangan mereka. Tidak dihiraukan tatapan Bagas yang begitu tajam padanya. Woto sangat marah saat Hartini minta segera diceraikan. Ditambah lagi menanyakan tentang semua harta yang dikirimkan saat dia merantau. Harta yang seharusnya menjadi hak milik Bagas sebagai harta gonogini saat mereka bercerai. Woto yang larut dalam kemarahan menjadi kalap. Dia menendang Hartini hingga tersungkur. Dibiarkannya perempuan malang itu meringis kesakitan sambil memegangi perut. Lalu Woto menyiram wajah Hartini dengan kopi panasnya. Seketika perempuan itu menjerit keras sambil menutup mukanya. Sementara Bagas, anaknya yang seharusnya tidak menyaksikan semua kejadian itu, mendekati ibunya. Anak terbelakang mental itu memeluk sang ibu dengan mulai menangis kesakitan. Woto kembali menendang Hartini, lalu berlalu meninggalkan mereka. Hartini wajahnya rusak setelah kejadian tersebut. Tapi dia masih beruntung karena janin dan juga matanya terselamatkan. Dia tetap mengalah, juga tidak melaporkan kejadian itu pada pihak berwajib, meskipun perasaannya dibuat hancur. Dia terus mendekat pada Woto agar segera diceraikan. Hingga akhirnya permintaan itu dikabulkan dengan syarat Hartini tidak memperoleh harta apapun. Hartini yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Woto menerima semua syarat yang diajukan. Sekarang dia tinggal bersama adiknya. Woto sudah melupakan anak istrinya. Dia memilih menjauh dan bersenang-senang dengan Rumi, perempuan yang telah dinikahi siri. Hingga dia bertemu Bakri dan diberi kabar tentang datangnya pemberitahuan hukuman mati yang akan dijatuhkan pada Lilis. Perempuan itu melawan majikannya yang akan bertindak tidak senonoh pada dirinya. Lilis yang menjaga kesuciannya justru terimbas fitnah. Dan jelas, pihak pendatanglah yang disalahkan hingga hukuman itu terjadi. Memang hal itulah yang sering terjadi pada TKW di Arab Saudi pada saat itu. Tidak ada aturan pendukung khusus pada pekerja asing wanita. Kalaupun ada,
paling yang dipraktekkan di bawah 10% saja. Apalagi para TKW yang informal, tenaga kerja yang datang melalui perorangan, atau yang lewat satu perusahaan, tapi begitu sampai di negara tujuan, dilempar pada perusahaan lain. Mereka dijadikan asisten rumah tangga yang sangat rentan dengan permasalahan. Dan hal itu terjadi pada Lilis. Janda malang itu pulang tinggal lama, tapi hal tersebut tidak menyurutkan para wanita untuk bekerja sebagai TKW. Masih dengan alasan perekonomian, mereka tetap menuju ke luar negeri. Selain diiming-imingi dengan gaji yang tinggi, mereka juga tertarik dengan cerita berhaji ke Tanah Suci. Rukun Islam kelima itu akan diberikan gratis majikan menjelang musim haji. Selama ini Woto menerima kiriman uang dari Lilis. Dia yang sudah mengingkari janjinya, sama sekali tidak merasa kehilangan atas meninggalnya perempuan itu. Justru dia merasa dirugikan karena tidak ada lagi pemasukan dari janda yang banting tulang demi dirinya. Arwah Lilis mulai menghantui Woto. Selain muncul dalam mimpi, penampakan Lilis juga sering terlihat setiap kali Woto merayu perempuan. Bahkan hampir di setiap tempat Woto melihat kehadiran sosok itu. Lilis muncul dengan tubuh tanpa kepala, lehernya berlumuran darah, sementara kepalanya tertawa cekikikan dalam genggaman tangannya. Dia menagih janji pada Woto. Aku jaluk kawin kan. Aku jaluk kawin kan. Woto hanya bisa ketakutan sambil berlari saat melihat sosok Lilis. Perempuan itu seakan meminta pertanggungjawaban yang diabaikannya. Jiwa Woto mulai terguncang. Dia menjadi kurang tidur karena ketakutan dan tubuhnya semakin kurus. Sore ini, dia membonceng Rumi hendak pergi ke rumah orang pintar untuk meminta bantuan. Dia ingin arwah Lilis tidak lagi datang mengganggu. Tapi saat sampai di perbatasan desa, dia melihat Lilis tertawa menghadang jalan. Tabrak saja itu, Bang. Tabrak saja, Bang. Suruh Rumi. Tapi Woto memilih menghindari sosok itu. Dia banting motornya ke kanan. Kembali dia terkejut dengan penampakan Lilis yang seolah menyeret mereka hingga menghantam batu besar di sana. Seketika, darah menyembur berhamburan. Kejadian tersebut mengakibatkan Rumi meninggal, sementara Woto yang gegar otak menjadi orang gila. Kaki kirinya pincang, giginya habis rontok, matanya buta sebelah dan kehilangan pendengaran. Dengan pakaiannya yang lusuh, dia terus berjalan dari kampung ke kampung. Terkadang dia berteriak-teriak tidak jelas. Sementara Hartini kembali menjadi TKW setelah anak keduanya berusia 3 tahun. Anak itu tampan dengan hidung mancung persis orang dari Timur Tengah. Hartini menitipkan kedua anaknya pada Sukaisi yang telah menikah dengan Harun, seorang petani dari kampung sebelah. Meskipun wajahnya rusak, dia kembali mencoba peruntungan sebagai seorang TKW. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.